Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Salam dan bahagia untuk kita semua. Pada hari ini saya akan menjelaskan koneksi antar materi pada modul 2.1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Barsa Trianusi. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Gorontalo. Pada koneksi antar materi kali ini, saya akan menyimpulkan terkait pembelajaran berdiferensiasi, kemudian mengaitkan keterkaitan antara modul ini dengan modul sebelumnya pada pendidikan guru penggerak. Nah, pada kali ini ada beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi menurut pemahaman saya adalah sebuah pendekatan yang dilakukan oleh guru dalam memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda. Setiap murid di dalam kelas pasti memiliki kebutuhan belajar yang berbeda, berupa sejauh mana murid memahami sebuah materi, apakah murid memiliki minat terhadap materi yang diajarkan, atau faktor gaya belajar murid, budaya, dan lingkungan belajar seperti apa yang diinginkan oleh setiap murid. Untuk itu, guru harus mampu memenuhi kebutuhan belajar muridnya yang beragam, sehingga dia dapat berlaku adil untuk semua muridnya. Adil di sini bukan berarti dapat memberikan pembelajaran yang sama, tetapi dapat memenuhi kebutuhan belajar muridnya. Bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Hal utama yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, adanya tujuan pembelajaran yang jelas. Kemudian, menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Kemudian ketiga, mengetahui kebutuhan belajar muridnya. Terakhir adalah melaksanakan penilaian yang berkelanjutan. Terdapat 3 aspek kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid berhubungan dengan pemahaman awal murid terhadap suatu materi. Untuk mengetahuinya, dilakukan dengan cara melakukan asesmen pada awal pembelajaran dengan soal ataupun refleksi pada awal pembelajaran. Yang kedua adalah minat. Setiap murid memiliki minat yang berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivasi bagi murid untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, ataupun lingkungan di sekitarnya. Hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, membaca raport murid di kelas sebelumnya. Yang ketiga, mengidentifikasi pengetahuan awal murid dengan cara melakukan asesmen diagnostik awal. Yang keempat, berdiskusi dengan rekan sejawat terkait track record dari murid tersebut dari kelas sebelumnya. Yang kelima, yaitu menggunakan berbagai format penilaian dalam pembelajaran, mulai pembelajaran as learning, kemudian off learning, dan sebagainya. Terdapat 3 strategi dalam mendiferensiasikan proses pembelajaran. Yang pertama, diferensiasi konten, kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Untuk lebih jelasnya, yuk simak slide berikutnya. Diferensiasi konten. Strategi diferensiasi konten mengacu pada strategi guru dalam membedakan proses pembagian dan format penyampaian konten. Dalam hal ini, konten adalah materi pengetahuan, konsep, maupun keterampilan yang perlu dipelajari oleh siswa berdasarkan kurikulum. Guru dapat menyediakan berbagai konten materi sesuai dengan gaya belajar muridnya. Misalnya menyediakan video, audio, gambar, artikel, komik, atau berbagai informasi lainnya yang berhubungan dengan konten pembelajaran kita. Diferensiasi proses adalah strategi dalam membedakan proses yang harus dijalani setiap siswa yang memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Yang dimaksud diferensiasi proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai materi yang dipelajari saat kita telah memetakan kebutuhan murid. Kita perlu juga berpikir tentang seberapa banyak jumlah bantuan yang akan kita berikan kepada murid-murid kita. Siapa saja yang memerlukan bantuan dan siapa saja juga yang
sudah tidak memerlukan bantuan atau panduan dari kita. Nah, semua hal tersebut harus dipertimbangkan sebagai bagian dari skenario pembelajaran yang kita rancang. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Strategi ini mengacu pada kemampuan guru dalam memodifikasi produk hasil belajar siswa, penerapannya, dan pengembangan hal-hal yang telah dipelajarinya. Contohnya pada materi seni budaya dengan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat membuat poster. Guru meminta tugas terkait membuat poster dengan memberikan kebebasan pada murid untuk memilih produk poster yang mereka buat berdasarkan teknik dan bahan yang mereka kuasai. Misalnya menggunakan teknik manual berupa menggambar secara langsung, menggunakan pensil warna, krayon, ataupun menggunakan bahan lukis, atau dengan teknik digital seperti CorelDRAW ataupun Canva, sesuai dengan kemampuan murid masing-masing. Adakah keterkaitan antara modul ini dengan modul sebelumnya pada pendidikan guru penggerak? Pada modul 1.1 kita masih ingat terkait filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa Ki Hajar Dewantara menjelaskan tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat yang dimaksud yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Berdasarkan filosofi tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap anak merupakan makhluk yang beragam, sehingga mereka memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda setiap individu. Untuk itu, pembelajaran berdiferensiasi akan mampu memenuhi kebutuhan belajar mereka berdasarkan kesiapan belajar murid, minat maupun profil belajar murid. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang memenuhi kebutuhan belajar murid, diperlukan upaya yang harus dilakukan oleh guru. Misalnya, guru selalu melakukan refleksi terhadap proses pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian, guru secara mandiri mengembangkan diri. Kemudian ketiga, berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah dalam menyusun proses pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian selalu melakukan hal-hal yang positif yang terbaru berupa inovatif, sehingga akan terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi juga dapat menjadi salah satu prakarsa perubahan yang dapat kita lakukan di kelas, sehingga dapat mewujudkan visi sekolah kita yang berpihak pada murid. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, hendaknya di kelas kita sudah memiliki keyakinan kelas, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan skenario pembelajaran yang telah kita buat. Itulah pemaparan saya terkait koneksi antar materi dari materi modul 2.1. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Salam sehat, salam dan bahagia untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.